Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan saya, Hirsbun Arif dari Forum News Network. Beberapa hari lalu, itu tanggal 3 Juli 2024, itu Brainkeeper yang menghack pusat data nasional sementara mengembalikan kunci-kuncinya. Nah, ini menarik dan tapi dia akan memantau katanya apakah kunci-kunci itu digunakan oleh apa tidak oleh pemerintah Indonesia. Kalau sampai kemudian menggunakan pihak ketiga, itu data-data yang mereka pegang tentang Indonesia itu akan mereka bongkar gitu ya. Nah, tapi saya membaca pernyataan dari Menko Polhukam Pak Hadi Cahyanto yang menyatakan bahwa ini sudah pulih ya, Pusat Data Nasional sementara itu sudah pulih sejak tanggal 1. Artinya kalau tanggal 1 kan berarti tidak menggunakan kunci yang diberikan oleh hacker. Ini memang banyak sekali keanehan dan banyak misterinya lah tentang Brainkeeper ini siapa sih sebenarnya, karena di dalam negeri berkembang spekulasi bahwa itu ordal, orang dalam gitu ya. Dan dibongkar-bongkar datanya, katanya pernah bekerja di Lintas Arta dan kemudian dibantah dan itu bekerjanya katanya di Telkom Sigma. Oke, mari saya ajak Anda berbincang dengan Dr. Sugianto Sulistiono, saya dari Universitas Airlangga, pakar IT dari Universitas Airlangga. Saya biasanya panggilnya Prof. Sugi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Waalaikumsalam. Bang Heru. Oke, itu kan tadi yang saya sampaikan itu pandangan orang yang awam gitu ya tentang IT seperti saya. Kok menurut saya banyak yang keanehan-keanehan, kecurigaan-kecurigaan. Nah, tapi saya khawatir kecurigaan orang awam ini tidak berdasar. Tapi sebagai seorang ahli IT, apakah Anda juga punya kecurigaan yang sama gitu? Maka mungkin malah lebih Oh, lebih aneh bagi kami gitu ya. iya, iya, iya. Jadi secara IT itu ini banyak sekali keanehan Mhm, ya. Yang pertama yang paling membuat kita menjadi kaget-kaget itu adalah bahwa sebelum bulan Juni itu mhm. tidak ada nama Brainkeeper, itu tidak ada Oh, di oh, dokumen manapun. ya. Jadi ini yang kelompok-kelompok hacker begini ini biasanya sudah eksis sudah sejak lama gitu, dikenal di Ya, kalangan itu ya, oke. ya. Jadi ini kan kelompok-kelompok yang Hmm, memang pinginnya ada yang pingin uang, ada yang hmm, pingin eksistensi mereka diakui dan hmm. seterusnya. Ya, Nah, ya. kelompok-kelompok jalanan ini, para hacker ini, Hmm. itu biasanya sebelum-sebelumnya itu juga menyasar mulai dari yang kecil sampai kemudian Ya benar-benar. Ya. itu. Hmm, Nah, sekarang tiba-tiba Indonesia, skala negara dan sampai 200-an institusi yang jatuh begitu. hmm. Dan ini kan institusi yang vital di Indonesia. Ya. Hmm, Tiba-tiba jatuh gitu. Jadi seakan-akan mereka ini adalah orang-orang, kelompok orang yang memang sudah sangat mengerti, sudah hmm, sangat ahli. Seakan-akan begitu. hmm, Cuma si brand keeper ini ketika kita coba explore di dunia maya itu tidak ada rekam jejaknya hmm, hmm, gitu. hmm. Jadi Oke. seakan-akan baru muncul bulan Juni. Hmm, Artinya ini aneh gitu. Aneh, hmm, seakan-akan ini memang apa ya? Kalau misalnya kita berpikir lebih jauh, seakan-akan ini dibuat dalam kasus ini saja gitu. hmm, Seakan-akan hmm, gitu. hmm, 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 hmm. Jadi Ya, ya. ini seakan-akan memang hanya untuk menyerang Indonesia, dan saya memprediksikan ini yang pertama dan yang terakhir gitu. Oh gitu. Jadi Kenapa ini gitu? kesannya memang begitu gitu. Jadi Ini apa kesannya memang istilahnya Taylor Made ini ya gitu ya? iya, betul, Ya, betul. Nah, itu dia. ya, ya. Jadi ini sangat sekali terkesan bahwa ini adalah pesanan, sangat sekali terkesan bahwa nama ini pun itu Hmm, adalah seakan-akan nama yang hanya untuk menyerang Indonesia, dan akhirnya muncul praduga-praduga bahwa sebenarnya nama ini juga tidak ada, kesannya begitu. Di oke. dunia internasional itu ketika kita cek di dunia apa eh, pengawalan virus-virus ransom itu ini nggak ada. Ini menjadi keanehan yang pertama, meskipun di webnya itu ada tulisan meskipun sangat sederhana. Hmm, Begitu ada beberapa yang dia mengatakan bahwa mereka punya informasi-informasi bahwa apa yang pernah dihack, tapi rekam jejaknya nggak ada gitu. hmm, Webnya juga menurut saya ini seakan-akan web yang baru dibuat hmm, begitu. hmm, Jadi web web di dark webnya ya, di deep webnya
itu seakan-akan seperti ini adalah web yang baru. Dan terkesan sekali bahwa ini memang spesialis untuk kasus ini. Oke, Itu oke. Pak Yesi. Itu yang pertama. Hmm, Itu aneh bagi saya, aneh. Oke. Jadi sebelum menyerang Indonesia harusnya rasanya dia sudah menyerang yang kecil-kecil, Oh, institusi-institusi yang kecil gitu, bukan langsung negara yang gede gitu. Jadi latihan dulu lah gitu ya sebenarnya ya gitu ya. Iya, iya harusnya begitu. Ya kesannya harusnya begitu. Ya. Tapi ini tiba-tiba langsung nasional dan lumpuh sekian Hmm. banyak data kita begitu. Jadi Itu yang betul-betul tidak ada sejarahnya sama sekali dia misalnya pernah menyerang tidak mana, ada, tidak ada tidak sama ada. sekali. Mulainya ya semua rekam jejak itu mulainya adalah Juni tanggal 20 itu. Oke. Dimulai pada Juni Juni dan berakhir pada Juli begitu ya. Ya, ya. Hmm, Jadi tertulis di dokumen-dokumen itu, nanti linknya saya berikan ke Bang Heru. Itu hmm, tanggal 20 itu adalah memang serangan awal dia. Gitu. Dan hmm. tidak ada serangan yang lain. Oke. Di mana mencarinya data-data semacam ini, Prof. Sugi? Ada, nanti linknya saya Hmm, berikan ke Bang Heru. Jadi ada sebuah web yang dia hmm, merekam serangan-serangan dari para peretas-peretas itu apa saja, dan biasanya mereka itu memang tujuannya mereka itu adalah menunjukkan, mengekspresikan diri. Jadi ya, 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 ini ya. bukan sesuatu yang disembunyikan Hmm, kemudian hmm, hmm, hmm. supaya orang nggak tahu, enggak. Jadi ini memang sengaja dipublikasi untuk menunjukkan kegagahan mereka, peretas-peretas itu biasanya begitu. Dan mereka biasanya masing-masing ini punya semacam ciri khas ciri khas masing-masing gitu ya. Betul. Hmm, Ya, ya. Dan ransom ini yang menjadi aneh itu ya. tiba-tiba dia menjadi baik hati, gitu ya, Ini menyerahkan, Pancasilais ini menyerah, namanya dia, hacker Pancasilais gitu. ya itu, Ya. itu Hmm, kesannya begitu. hmm, Ini aneh, nggak ada di dunia hacker kayak seperti ini. Meskipun ya, hmm. kalau kita melihat ada beberapa sejarah, beberapa kasus Ya. bahwa para peretas itu minta maaf. Tapi Hmm, minta maafnya bukan bukan seperti ini gitu. hmm, Jadi hmm, yang hmm. pertama itu ada kasus eh, Lockbit ya. Oh, Lockbit lebih. itu yang Hmm, hmm, eh, hmm, di Brainkeeper ini juga pengembangan dari Lockbit juga. Tapi hmm, di Lockbit sendiri ya, kelompok Lockbit sendiri itu pernah meminta maaf karena dia pernah melakukan hacking hmm. eh, rumah sakit gitu, rumah sakit anak-anak Oh, ya, ya, gitu. ya, ya. Ketika Hmm. dia menghack rumah sakit anak-anak, ketahuan bahwa itu rumah sakit anak-anak, kemudian mereka minta maaf dan mereka memberikan kuncinya. Oh, Mereka jadi mengatakan salah sasaran begitulah ya, gitu ya, salah salah sasaran. sasaran, ya bukan salah Hmm, sasaran, ya hmm, istilahnya mereka baru tahu bahwa itu ternyata adalah rumah sakit anak. hmm, Karena masalah istilahnya kemanusiaan, maka hmm. mereka menyerahkan kuncinya dan mereka meminta maaf Jadi ada gitu. kode etik di perhackeran ini ada juga ya. Oh iya, ada. Jadi Hmm, mereka masih punya hati nurani gitu. Tapi mereka memang pinginnya mendapatkan uang gitu. hmm, Ya, hmm. jadi ransom ini memang niatannya adalah memang mendapatkan uang. Jadi Bukannya ada kenapa juga mereka yang suka mencoba-coba begitu, membobol sebuah instansi pemerintahan, membobol sebuah perusahaan besar dan sebagainya, dan kemudian mereka memberitahu bahwa kalian tuh punya kelemahan di sini-sini. Jadi itu semacam membangun reputasi saja. Ada juga kan yang seperti itu? ada, tapi itu istilahnya bukan ransom ya. Oh bukan, Jadi ya, ya ransom namanya uang tebusan lah karena namanya ransom ya. tebusan. Jadi ransom Ya. itu konteksnya adalah dia minta tebusan. Jadi Hmm, kalau misalkan hanya main-main dan sebagainya itu banyak, banyak hmm, sekali gitu. Jadi biasanya ransom itu adalah urusan yang terakhir. Jadi hmm, kalau misalkan hacker itu tujuannya adalah ketika dia hmm, masuk, dia hmm, mengubah data, dia memanipulasi data dan sebagainya begitu. hmm, Ransom itu adalah ketika sudah berbicara uang, sudah hmm, hmm, berbicara memang mereka ingin tebusan. Tapi hmm. kalau misalkan di bagian-bagian tertentu para hacker itu memilih ransom itu di posisi terakhir gitu Oh, oke, oke. biasanya. Ya, ya. Jadi Gitu. yang Jadi biasanya mereka, yang ngubah-ubah interface ini misalnya itu misalnya nah, soal kalau video, mengubah interface itu kan hanya mainan hacker-hacker baru gitu ya. Jadi oh, hanya oke, oke. sekedar itu itu kacangan gitu. Jadi mendeface tampilan-tampilan web kita Hmm, dan sebagainya. hmm, Tapi hmm. yang lebih dalam lagi dia masuk dan kemudian dia mengubah data, mengubah Oh, angka dan sebagainya. Misalkan seperti bank ya, seperti hmm. kemarin bank syariah itu juga kena Iya, iya. logis. Benar Itu ya. kalau misalkan mereka mau, mereka harusnya mengubah angka gitu Hmm, hmm. gitu, mengubah-ubah angka dan sebagainya, akhirnya banyak yang rusak gitu.
Nah, Oke. biasanya ransom itu di kondisi terakhir-terakhir gitu ya sudah. Kalau misalnya memang itu kita ingin mendapatkan uang dari tebusan. Nah, gitu. Nah, gitu. Jadi, dan tidak ada mereka berbaik hati kemudian mengatakan ya sudah saya berikan gitu tanpa ada diskusi yang ketat, tanpa ada sesuatu yang sangat membuat seakan-akan mereka menjadi takut. Enggak ada. Mereka sendiri kan sudah melindungi dengan sekian banyak proteksi. Jadi komunikasinya harus pakai di web, terus kemudian bayarnya harus pakai kripto dan seterusnya gitu. Jadi eh, mereka untuk apa mereka itu melindungi diri mereka dengan anonim seperti itu, kemudian akhirnya ujung-ujungnya adalah mengembalikan Ya, eh, apa data-data itu kunci kuncinya ya. yang hack gitu kan, jadi nggak masuk akal, Oke. rasanya nggak masuk akal. Oke, nah jadi gini kan kemarin juga berkembang spekulasi bahwa sebenarnya ini sudah ada tebusan, tapi tentu bukan pemerintah, ada pihak ketiga gitu yang memberikan tebusan supaya pemerintah tidak kehilangan muka. Kemudian dinyatakan bahwa tidak ada tebusan itu dan kemudian si ransom ini menyatakan bahwa oke saya kembalikan gitu. Itu ada isu seperti itu juga, ada spekulasi bukan isu. Terus ada juga muncul yang ramai di Indonesia ada seseorang yang disebut dia orang dalam yang membobol itu dan sebagainya. Bagaimana kita cara memahami ini? Ya, ransom itu konteksnya adalah memang eh, personal. Jadi ada Hmm. komputer lokal yang diserang duluan. Ya, Itu oke. memang Hmm. gitu. Jadi eh, apakah dia itu kena phishing email Hmm. ataukah kemudian dia kena remote dan sebagainya. Yang penting ada satu komputer lokal yang kena infeksi itu, maka kemudian komputer lokal itu dipakai untuk menyerang server dan kemudian Oh. menyerang server-server yang lain. Begitu. Hmm. Jadi Hmm. kalau misalkan memang dugaannya adalah orang dalam, berarti memang orang dalam itu sengaja mengizinkan masuk, begitu. Oh, sengaja mengizinkan atau bukan dihack juga dia? Nah, ya, jadi kemungkinannya itu, Hmm. kemungkinannya jadi ini belum belum terdeteksi secara detail. Jadi yang jelas bahwa harus ada satu komputer yang menjadi diinfeksi awal. Hmm. Kemudian virus tadi itu kemudian menyerang ke server dan kemudian menyerang ke server-server yang lain karena memang kecepatannya sangat tinggi ini si Lockbit 3 ini. Ya, Gitu. ya. Selain dia mampu untuk migrasi ke server yang lain, dia mampu untuk melakukan ekstrak data, mengkompres data, selain mengenkrip, kemudian dia mengambil data-datanya. Jadi bukan hanya data yang ada di sana, Ya. yang istilahnya kalau misalkan ini di apa ditutupi atau diisolasi, terus kemudian datanya tidak hilang, enggak begitu. Dia langsung menganukan semua datanya, Ya. gitu, mengirimkan semua datanya. Oke, oke, mari kita kita ulas kembali ya ke awalnya kan ini disebutkan bahwa menyerang PDNS yang ada di Surabaya begitu ya dan kemudian itu melibatkan lebih dari 200 lembaga dan departemen pemerintahan begitu dan kemudian hanya ada backupnya itu 2%. 2%. Ya itu data resmi yang dicakap semacam itu. Kemudian Ya, ada permintaan tebusan 8 juta US dollar atau 131 miliar dan ditolak oleh pemerintah tidak memberikan. Nah, tiba-tiba artinya kan sebenarnya kita bersiap-siap wah biasanya yang gini pasti akan dia mulai unjuk gigi dengan menyebar beberapa data yang sensitif. Kan begitu ya Pak Sugi biasanya gitu ya, ya. itu biasanya anunya gitu ya. Trennya Untuk polanya itu seperti itu. ya Ya, untuk pressure kan itu ya, untuk pressure ya, bahwa gua nggak main-main loh ya, ini gua serius kan gitu ya. ya, Tapi nah, ya. kali ini makanya kemudian orang tiba-tiba kaget-kaget kok dalam waktu nggak lama kemudian Mobilisasi. iya, dia kasih Ya, gratis, kecuali kata dia, tapi dia minta kepada rakyat Indonesia untuk memberikan donasi lah gitu ya, dan dia minta maaf pada rakyat Indonesia. Tapi kita nggak tahu siapa mana ada orang Indonesia mau memberi donasi semacam itu kan, nggak mungkin lah gitu. Ya kalau kita lebih ya. baik kita sumbangin untuk anak yatim daripada sumbangkan hacker kan gitu. Oh iya, Iya. iyalah, Hmm. iyalah, iyalah. Ya. Dan nggak ada ceritanya hacker itu kemudian minta donasi, minta Ya, amal ya. gitu. Oke. Itu nggak ada ceritanya Ya, dunia ya. ini. Ini jadi apa Gitu. hacker Jadi kota amal lah ini ya. anomali. Gitu. Oke, jadi dari Ya, keanehan-keanehan itu apa yang bisa kita kita duga-duga ya, bukan kita nggak bisa menyimpulkan ya, apalagi tadi ya Prof. Sugi juga sudah menelusuri data-data di web yang biasa menyediakan track record dari masing-masing dari para hacker ini dia ini new kid on the block lah begitu, tapi kok iya, mainannya langsung betul. gede gitu ya. Hmm. Ya, ya.
Ya, jadi sebenarnya yang seakan-akan menjadi titik titik perubahan di negeri ini dengan adanya hacker ini ya, yang Ya, kalaupun misalkan hacker ini adalah hacker yang sengaja dibuat, kalaupun begitu, maka ada manfaatnya buat negeri ini. Yaitu oke. apa? Jadi selama ini kita itu tidak peduli dengan kedaulatan data negara gitu. Jadi kita kawal data ini dengan serampangan gitu. Buktinya adalah bahwa pemerintah tidak punya backup. Kalau misalnya dikatakan bahwa backup ini adalah dikawal oleh masing-masing, ini tidak begitu mekanismenya. Mekanismenya harusnya ketika ini data dan ini adalah data pemerintahan baik pusat maupun daerah, ini harusnya pemerintah bertanggung jawab, bukan masing-masing itu bertanggung jawab sendiri-sendiri untuk mengawal datanya, Ya. begitu. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah bahwa eh, data ini itu seakan-akan tidak menyatu gitu. Jadi di dalam sebuah sistem itu seakan-akan pemerintah itu me- membuat misalkan data kehakiman sendiri, data imigrasi sendiri, data kepolisian sendiri. Jadi masing-masing ini tidak menyatu datanya gitu sehingga akhirnya seakan-akan masing-masing ini harus melakukan penyimpanan sendiri-sendiri, harus mandiri untuk melakukan proses. Padahal harusnya sebenarnya integrasi data di Indonesia itu menjadi sebuah mandatori. Ya, Dan ya. sampai sekarang proses untuk pengawalan siapa sih sebenarnya yang mengamankan data kita, baik data yang diem, master data, sebagaimana data-data NIK, KTP, dan sebagainya, termasuk data transaksional. Siapa sebenarnya yang mengawal data kita? Ya. Siapa yang banyak membeli di salah satu toko online di Indonesia? Itu data kita itu ada di mana dan siapa yang mengawal, siapa yang menganalisa itu tidak ada. Jadi keamanan data kita itu bermasalah gitu. Jadi kalau misalkan memang ini dihack, yang paling menakutkan itu memang ini adalah data master. Kalau ini data master berarti data-data diam kita itu sudah di-cloning. Kalau misalnya memang ini Ya. adalah niat jahat. Gitu. Tapi kalau misalnya melihat alibinya, kesannya ini bukan niat jahat. Ini ada Nah, sesuatu yang memang apakah ya memungkinkan untuk ini ada sesuatu yang menghapus data atau apa gitu. Sangat mungkin itu dia. seperti itu. Itu menarik ya, karena Gitu ya. tadi ya kalau yang Prof. Sugi tadi singgung soal bahwa sekarang ada untungnya, kemudian sekarang pemerintah jadi lebih aware soal bahwa mesti menginvestasikan dengan serius, anggaran untuk mengelola data ini, juga Ya, termasuk sumber anggaran daya. itu menjadi istilahnya banyak 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 orang berpikir bahwa ini seakan-akan memang pingin untuk pemerintah membuka anggaran untuk itu. Iya, iya, Enggak iya, itu. begitu. Dan memang itu Enggak. dikatakan oleh Brain Paper kan di dalam artinya alasannya juga dia menyatakan seperti itu Ya, kan? itu Ya. principer itu Mmm, aneh ini nggak begitu, mmm. nggak ada principer itu yang katanya Pancasilais tadi itu nggak ada, Nah, tapi yang nggak lebih ada. jadi pertanyaan kan begini, ini terjadi, menjelang pergantian kekuasaan, begitu ya, Prof. Nah, Apakah ini sebagai betul. sebuah kebetulan? Atau memang momennya dipilih dan kalau momennya dipilih tentu ada target-target khusus dong, begitu berkaitan dengan data-data yang ada? Ya, ya, ya. Jadi sangat-sangat terkesan begitu. Jadi momen ini memang masyarakat jadi netizen jadi merasa bahwa ini ada sesuatu. Karena memang yang pertama bahwa Brainkeeper itu siapa? Dia belum apa-apa, dia bukan siapa-siapa. Tiba-tiba muncul dan menyerang begitu luar biasanya, seakan-akan diberi karpet merah begitu untuk kemudian menyerang sekian banyak institusi instansi begitu. Kemudian yang kedua adalah perilaku ini memang tidak sewajarnya sebagaimana seorang hacker yang jarang, Ya. seorang hacker yang pasti akan memberikan tuntutannya dan dia memberikan pressing-pressing kepada pemerintah mulai dimunculkan seperti yang dikatakan Bang Yesus tadi beberapa data dimunculkan ini loh datamu sudah tak munculkan Mhm, begitu mhm. dan sebenarnya nggak ada mekanisme itu tiba-tiba dia langsung meminta maaf dan kemudian dia memberikan fee-nya ini terkesan bahwa ini seakan-akan sesuatu yang dibuat Oke. teller lagi.
gini deh, kita menggunakan ini kan ini anomali lah ya begitu ya di dalam dunia Anomali. hacker ya. Tapi mari kita menggunakan yang lazim di dunia hacker gitu. Katakanlah kalau tiba-tiba dia betul-betul seperti yang dikatakan dia kembalikan itu dengan gratis. Tentu kita harus curiga juga bahwa saya tidak tahu ini mungkin mekanismenya seperti apa dalam IT disebut misalnya dia sengaja mengembalikan itu dan kemudian sebenarnya dia sudah saya nggak tahu apa namanya, mungkin memberikan virus yang targetnya untuk menyedot data yang lebih banyak lagi. Itu satu yang kecurigaan. Yang kedua yang saya bayangkan ini kalau kemudian mereka nih diam-diam sebenarnya memang sudah meng-cloning seperti yang Anda sebutkan tadi, ini kan berarti dia bisa aja, dia mungkin tidak dijual di dark web gitu, dijual eceran, tapi dia bisa negosiasi dengan negara-negara lain yang punya kepentingan besar terhadap Indonesia, baik secara bisnis maupun secara politik. Bisa bisa semacam itu kan bahayanya. Ya, sebenarnya siapa sih yang mengamankan data negeri ini? Seperti yang saya katakan tadi itu. Siapa yang punya uang kantong-kantong kita itu kan sebenarnya online shop yang ada di Indonesia ini. Itu kan yang memegang datanya gitu. Harusnya Indonesia juga mengawal data ini supaya tidak bisa keluar gitu kan. Jadi data transaksional, siapa yang orang Indonesia yang sering bertransaksi, bukan hanya data master ya, data yang diam. Sementara yang sering diributkan orang itu kan data yang diam. Sementara data yang bergerak, data transaksional, ini tidak banyak orang yang bahas. Padahal sebenarnya data kita itu sudah diambil. Ya Gitu. karena Siapa sudah yang, investornya asing semua kan sekarang nah, termasuk ya ya. itu dia. Iya, jadi misalkan saja, kenapa investor asing itu eh, berani masuk? Sangat terkesan bahwa mereka itu melihat dinamika profiling Indonesia itu memang diambil gitu, dan ini data. Jadi artinya kalau misalnya apakah memang data kita itu sudah diambil oleh luar? Iya, sudah diambil oleh luar, dan kita tidak istilahnya tidak kuasa untuk menghentikan data itu. Google itu memonitor setiap dinamika handphone kita Ya, kemana-mana. ya, ya. Jadi kita kemana itu sebenarnya sudah diambil oleh bukan Indonesia itu ya. Jadi data transaksional kita itu sudah diambil oleh internasional. Sekarang kita heboh dengan data yang diam, data master yaitu data NIK, kemudian data fingerprint kita, data face kita gitu ya. Itu kita jadi heboh gitu ya. Ya, ada beberapa orang yang salah satu contoh ya, ada beberapa orang yang tidak mau ketika naik kereta di Gambir itu kemudian Ya, wajahnya ya, ya, di-scan. ya, face Itu karena recognition apa? ya. Karena memang itu data saya gitu. Tidak boleh Mm, seenaknya masuk ke tempat-tempat yang tidak jelas begitu. Nah, ini adalah data master. Apalagi kalau misalkan pusat data nasional ini kemudian diambil, ya, anggap saja semua data yang ada di daerah itu data biasanya itu adalah data-data yang relatif data diam. Kalaupun data transaksional tidak terlalu berbicara hal-hal yang bisa diprofiling kan relatif tidak berbicara seperti itu saja penting bagi kita. Maksudnya kita ini negara yang tidak mengamankan data kita, gitu. ya. Ini yang harus kita kita mulai jajaki, mulai amankan, gitu. Ya, Jadi siapa sih sebenarnya yang ya. bertanggung jawab terhadap data kita? Seakan-akan sekarang ini kalau misalkan memang itu data itu sudah diambil, misalkan itu benar-benar hacker, misalkan benar-benar Ya, ya. hacker, data kita itu sudah data bank kita, data hitungan-hitungan macam-macam dari kita itu sudah diambil mereka. Ya, ya, ya. Oke, nah ini kembali ke pertanyaan saya. Kalau memang kemungkinan pertama bahwa si hacker ini sebenarnya bukan tujuannya Pancasilais mengembalikan gratis gitu, tapi sebenarnya dia yang mengembalikan itu dan sebenarnya dia ingin mendapatkan data yang lebih besar. Ini tentu keputusan pemerintah tidak menggunakan kunci-kunci dari mereka tepat kan gitu. Oke, yang pertanyaan saya yang kedua, kalau kemudian ternyata ini sebenarnya mereka sudah mengcloning data-data kita semua itu, berarti kan sebenarnya, ada bahaya yang mengintai ke depan buat bangsa ini. Oh iya, sangat. Yang pertama adalah ketika kita membongkar Logbit 3 itu Ya, rumit. Itu enkripsinya itu enkripsi yang level bukan hanya bisa dibongkar kalau misalnya kita menggunakan konsep brute force atau yang orang-orang ahli gitu ya, mencoba menggunakan karakter tertentu untuk memprediksi sebenarnya passwordnya seperti apa, itu 128 bit itu tidak mudah, tidak mudah
gitu. Jadi kalau misalnya memang kita benar-benar ini diserang oleh Lockbit 3, maka itu tidak mudah untuk dipecahkan. Tidak bisa dalam waktu Hmm. 1 hari kemudian selesai. Kalaupun misalkan kita sudah punya key-nya, untuk memulihkan sekian banyak dari institusi tadi itu, Ya. beberapa virtual server, itu tidak mudah, itu bisa berbulan-bulan. Gitu. Hmm. Jadi tidak hanya semalam kemudian dibongkar, dianukan semua, tidak bisa begitu. Gitu. Hmm. Jadi sistem yang rusak, bahwa beberapa konflik-konflik yang di situ itu yang sudah dirusak itu harus mulai ditata ulang dan sebagainya, itu biasanya perlu waktu 1 bulan, tidak perlu waktu 1-2 hari, tidak bisa begitu. Ini kan jadi Hmm. sebuah keanehan baru, gitu kan? Hmm. Tiba-tiba mendeklarasikan bahwa ini sudah Udah pulih, pulih. gitu. Hmm. Pulihnya seperti apa? Apakah Hmm. memang sudah kembali sebagaimana sebelum? Kalau sudah kembali sebelumnya, seakan-akan ini sebenarnya diserang oleh Lockbit, atau hanya sekedar kesannya seakan-akan diserang. Hmm. Gitu. Sementara informasi di dunia maya sudah seakan-akan heboh bahwa kita sudah diserang Lockbit. Tidak sederhana itu. Kalaupun misalkan ada tim khusus yang memang jagoan, para jagoan itu Hmm. tanpa kunci yang benar-benar memang dari uh, principal itu diberikan, maka tidak mudah, tidak mudah. Dan kalaupun misalkan si principal lagi memonitor, itu dia akan tahu bahwa ada yang ngacak-ngacak di Yes, situ. oke. Hmm. Nah, dari peristiwa ini, apa sebenarnya yang mesti kita antisipasi dan kita mesti harus berjaga-jaga gitu? Ya, jadi kalau misalkan memang mereka benar hacker, terus Hmm. kemudian mereka ngasih aplikasi filenya Hmm. untuk mendekrip, apakah filenya itu juga bukan sesuatu yang sebenarnya adalah virus baru dan sebagainya. Hmm. Ya, ini ayolah anak-anak bangsa kita itu pintar kok. Ayolah kita sama-sama mencoba untuk menyelesaikan ini, dan kesannya pemerintah tidak transparan, gitu kesannya. Jadi sebenarnya apa yang dirusak, mana saja dan sebagainya, itu kalau misalnya memang mencoba ditransparankan, maka kita akan mencoba makin mengerti sebenarnya ada apa yang sedang terjadi. Seakan-akan ini kan black box, ditutup, hanya hanya dilihat dari luarnya saja, begitu. Itu yang pertama. Jadi ini kesannya sesuatu yang tidak semestinya. Baik mendekripnya tidak semestinya, kemudian keberadaan brainkeeper-nya tidak semestinya, kemudian perilaku brainkeeper mengembalikan itu tidak semestinya. Banyak hal yang tidak semestinya, begitu. Termasuk bagaimana masyarakat Indonesia atau para jagoan-jagoan kita itu kemudian melakukan decrypt sendiri dengan kata kunci yang sekian bit itu Ya, tiba-tiba bisa dapat, itu tidak mudah. ya, Tuh. Jadi untuk bangsa ini, yuk kita mulai memastikan bahwa data kita bukan hanya data diem ya, data masuk, tapi data transaksional kita itu sebenarnya adalah kekayaan negeri ini. Karena tahun-tahun ke depan itu kekayaan itu bukan hanya dari sisi hasil bumi, mineral ya, kita, ya, tapi dari data. ya. Begitu, Pak. Oke, itu jangka panjangnya ya. Tapi saya melihat ya kembali lagi dengan pertanyaan saya tadi berkaitan dengan pergantian pemerintahan ya, pergantian kekuasaan begitu ya. Saya membayangkan kalau kemudian data-data itu sudah dikuasai oleh pihak lain, itu atau pertama gini, kalau data-data itu hilang, itu betapa apa yang menjadi dasar keputusan yang dari pemerintahan yang data itu dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Karena semua data-data kan ada di situ kalau hilang gitu ya. Dan kalau kemudian kita menggunakan, kalau katakanlah datanya dikembalikan dan kemudian itu digunakan oleh pemerintahan yang baru untuk sebagai sebagai bahan kita untuk merancang pembangunan ke depan, artinya sebenarnya semua ini kan sudah dibaca oleh pihak asing. Kalau itu betul memang hackernya dari asing kan gitu. Betapa bangsa ini sebenarnya sudah tidak berdaya sama sekali gitu. Iya, intinya itu kan profiling ya. Jadi Ya, bukan hanya data master NIK kita, NIK saya, ya, NIK-nya Bang Yesus, bukan hanya sekedar itu. Jadi oke. asing itu kan melihat profiling. Jadi sekian banyak data itu, Hmm. kemudian mereka mencoba memprofilkan Indonesia itu mau kemana. Ya, Misalkan memang data itu akan dipakai untuk menyerang Indonesia, maka utamanya itu adalah memprofilkan. Sementara Indonesia yang punya data itu tidak memprofilkan. ya, Gitu. ya, ya. Itu yang Ya, dan itu yang serangan kita tidak selalu militer kan. Ini kan bisa saja serangan secara ekonomi, secara budaya, secara politik itu depan ya, itu serangannya itu. Iya. ya.
Oke, serem ya sebenarnya ini. Jadi kalau toh kemudian Iya, sangat menakutkan. Ini sangat menakutkan. ya. Kalau misalkan memang brainkeeper itu adalah orang tertentu, orang kita sendiri dan sebagainya, Hmm, misalkan begitu, itu hmm. relatif lebih aman lah paling tidak, Ya, bahwa kamu adalah orang-orang yang memang hanya sekedar untuk menghapus data, misalkan begitu ya, kan ya, 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 atau hanya sekedar pengen tampil dan sebagainya, ya, sudah lah. ya. Hmm, hmm. Tapi ketika memang ini benar-benar internasional, benar-benar kelompok elit begitu yang memang tujuannya adalah mengintai, merusak Indonesia baik dari sisi ekonomi dan sebagainya, wah ini meresahkan. Yes. Karena data kita tiba-tiba sudah terbuka. Jadi seakan-akan kita sudah auratnya sudah terlihat oleh internasional. Iya, 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 iya. Itu betul tepal tuh bahasa agamanya auratnya sudah terbuka semua. Ya. Ya. Oke, baik, Dr. Sugianto Sulistiono, ini terima kasih untuk atas ini pencerahannya ya, karena buat kita orang-orang awam seperti saya ini sulit untuk memahami itu. Tapi kalau kemudian tadi Anda menyatakan ini tiba-tiba ada barang baru yang tidak pernah kenal di mana tiba-tiba bisa muncul dan mengambil alih data sebuah Iya, negara. ini bayi Wah, ajaib ini. ya, 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 ya. Jadi kita mesti jangan merasa lega dulu bahwa pernyataan pemerintah itu sudah pulih ya. Kita mesti tetap tetap aware, tetap mengantisipasi ada kemungkinan-kemungkinan bahaya yang jauh lebih berbahaya nanti di masa depan gitu ya. Iya, iya, Baik, betul. cek. Terima kasih, Prof. Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.